Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pendengar setia podcast Quran Tafsir. Kali ini kami akan meneruskan podcast yang pertama tentang sejarah perkembangan tafsir Al-Quran dalam perspektif epistemologis. Untuk itu, selamat mendengarkan. Perkembangan berikutnya yaitu era afirmatif, di mana era ini muncul dan berkembang pada abad pertengahan Islam. Pada era ini, nalar yang digunakan untuk menafsirkan ayat Al-Quran didominasi oleh penggunaan nalar ideologis. Yang dimaksud dengan nalar ideologis adalah sebuah cara pandang yang mengedepankan dan mengutamakan kepentingan politik, madhab, ataupun pemahaman ideologi keilmuan tertentu dalam memahami sebuah teks Al-Quran. Sehingga teks Al-Quran sering sekali diperlakukan sebatas legitimasi untuk pembenaran terhadap berbagai kepentingan tersebut. Pada masa abad pertengahan ini dikenal sebagai puncaknya perkembangan keilmuan dalam Islam. Gerakan penerjemahan dan pengkajian buku-buku filsafat Yunani kuno dilakukan secara masif dan intens. Kajian cendekiawan muslim terhadap literatur filsafat tersebut kemudian memunculkan pendekatan nalar ideologi sufi falsafi dalam memahami ayat Al-Quran. Di sisi lain, pada era ini juga mulai berkembang mazhab akidah seperti Sunni, Syiah dan Mu'tazilah, ataupun mazhab fikih yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Semua ragam mazhab tersebut, baik akidah maupun fikih, turut serta dalam mengubah framework kajian interpretasi Al-Quran. Perubahan tersebut mengakibatkan penafsiran memiliki keterkaitan dengan mazhab yang ia anut. Kemunculan ragam mazhab tersebut mengakibatkan timbulnya sikap fanatisme dan sektarianisme terhadap kelompok tertentu, sehingga menimbulkan perilaku intoleransi terhadap kelompok lain dan kurang kritis terhadap kelompok sendiri. Sikap sektarianisme inilah yang kemudian memicu lahirnya kritik dari para pemikir dan mufasir modern di fase ketiga, yaitu era reformatif. Sebagai contoh, sikap fanatisme mazhab adalah ungkapan Al-Karachi, penganut mazhab Hanafi, yang mengatakan, setiap ayat atau hadis yang menyalahi pendapat mazhab kami maka harus ditakwil atau dinasakh. Dengan demikian dapat diketahui bahwa landasan epistemologis tafsir era afirmatif dapat diuraikan sebagai berikut. Untuk sumber penafsiran, era afirmatif memiliki sumber yang hampir sama dengan era formatif. Namun penggunaan rasio pada era ini lebih dominan dan ditambah sedikit teori-teori keilmuan tertentu. Kemudian, terkait metode penafsirannya, dilakukan menggunakan metode tafsir bil ra'yi, analisis kebahasaan dan cenderung mencocok-cocokkan dengan mazhab yang dianut mufasir. Terakhir, tolak ukur validitas penafsiran pada era afirmatif adalah kesesuaian antara hasil penafsiran dengan kepentingan penguasa, madhab atau aliran, dan ilmu yang ditekuni oleh para mufasir. Beberapa contoh produk tafsir yang muncul pada era ini antara lain adalah As-Sofi fi Tafsiril Quran, Corak Syiah karya Muhammad Murtado Al-Kashi, Al-Kasyaf an Haqailil Quran, Corak Mu'tazilah karya Az-Zamakhsyari, Tafsir Jalalain, Corak Sunni karya Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti, Al-Jami' li Ahkamil Quran, Corak Fikih Makiliki karya Al-Qurtubi, dan Lataiful Isyarat, Corak Sufi Falsafi karya Al-Qushairi. Yang terakhir yaitu era reformatif. Pada era ini, basis utama nalar yang